Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang ibadah haji. Haji pengertiannya yaitu sengaja, secara bahasa itu sengaja mengunjungi atau sengaja berkunjung. Sedangkan menurut istilah yaitu haji adalah melakukan perjalanan ke tanah suci, yaitu ke Baitullah, untuk melakukan ibadah yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, hukumnya haji itu wajib bagi yang mampu, baik itu mampu secara materi maupun secara fisik. Materinya, maksud kemampuan materi itu adalah mampu dalam pembiayaan transportasi, baik untuk di sana atau di Mekahnya, ataupun bagi keluarga yang ditinggalkan yang di rumah. Nah, mampu yang kedua itu mampu secara fisik, maksudnya adalah sehat jasmani. Jadi kita, badan kita kuat dalam perjalanan di sana ataupun melakukan ibadah selama berada di tanah suci. Nah, oleh karena itu, bagi siapapun, yaitu umat Islam, kaum muslimin muslimat, kalau emang sudah sesuai dengan ketentuan syarat, yaitu sudah mampu dalam pembiayaan, maka itu wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah, tidak sah. Dan tidak boleh digantikan dengan dam. Adapun rukun haji itu sebagai berikut. Yang pertama itu ihram, disertai dengan niat. Jadi pada saat kita memakai kain ihram, sekaligus kita berniat untuk melaksanakan haji lillahi ta'ala, atau bisa dilafazkan dengan nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf itu hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Jadi mengelilingi Ka'bah, pertama dimulai dari sudut Hajar Aswad, putar-muter selama 7 kali, berhenti di titik yang tadi, Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf, atau bisa dilakukan putarannya itu searah jarum jam. Nah, tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadah. Nah, adapun syarat tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama itu harus menutup aurat. Yang kedua itu suci dari hadas dan najis, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga itu Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Nah, terus yang keempat, tawaf dimulai dari Hajar Aswad yang tadi, Terus 5, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali, dan yang terakhir yaitu tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Kemudian macam-macam tawaf ini ada beberapa, rekan-rekan bisa di ini. Jadi tawaf itu bukan ada beberapa macam, Yang pertama yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah atau baru tiba di Mekah, yaitu sebagai sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika awal kita datang ke Mekah, kita melakukan tawaf kudum. Yang kedua tawaf ifadah, atau yaitu tawaf rukun haji. Dan yang ketiga yaitu tawaf wada, ada tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Nah, jadi tadi ada awal dan juga ini ada tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan atau tawaf yang akan dilaksanakan pada saat ingin meninggalkan Mekah. Terus ada yang keempat, tawaf tahallul, adalah penghalalan barang yang haram karena ihram. Terus yang kelima, tawaf nazar, adalah tawaf yang dilaksanakan karena adanya nazar. Jadi misalnya punya nazar, alhamdulillah misalkan
tercapai, yaitu bisa berhaji, maka dia sebelumnya udah melakukan nazar, maka harus dilakukan ya, yaitu tadi berupa tawaf nazar. Terus yang keenam, tawaf sunnah. Ada tawaf yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Yang keempat, rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syarat sa'i itu adalah pertama dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Terus yang sebelah berikutnya dilaksanakan sebanyak 7 kali, jadi bolak-balik ya. Dan yang ketiga dilaksanakan sudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Nah, rukun haji berikutnya yaitu yang kelima, itu tahallul. Tahallul itu mencukur rambut minimal 3 helai. Jadi pada saat terakhir ini, pada saat proses terakhir rukun haji itu langsung dipotong ini ya, pas terakhir tahallul, yaitu mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kalau enggak ya dibotak. Gimana kalau dibotak? Nggak apa-apa, dibotak itu bagus gitu kan. Yang terakhir 6 itu tertib. Maksudnya tertib itu berlangsungnya secara berurutan dari awal hingga akhir. Dan terakhir itu masalah wajib haji. Wajib haji, apa sih itu wajib haji? Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dan atau menyembelih barang ya. Dalam artian di sini terkena dam atau menyembelih hewan. Adapun wajib haji itu sebagai berikut, yaitu yang pertama ihram dari mikot. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa mikot atau mikot zaman ini adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, atau pada tanggal 10 bulan haji ya, 10 Zulhijjah. Terus ketentuan tempat atau ketentuan makan ini adalah pertama Mekah adalah mikot tempat ihram yang tinggal di Mekah. Terus kedua Zulhulaifah adalah mikot tempat ihram yang orang yang datang dari arah Madinah, di negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang berikutnya itu Juhfah adalah mikot tempat ihram orang yang datang dari Syam, Mesir, Maghribi dan negeri-negeri atau yang sejajar dengan negeri tersebut gitu kan. Terus ya Lamlam adalah mikot tempat ihram orang yang tinggal atau yang datangnya itu dari arah Yaman, Indonesia dan juga India dan negeri-negeri yang datang dari arah tersebut. Terus berikutnya itu Qarnul Manazil adalah mikot tempat ihram orang yang datang dari arah Najdil Yaman dan Najdil Hijaz, di daerah Yaman dan Hijaz dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Berikutnya itu Zatuirkin adalah mikot tempat ihram yang berasal atau yang datangnya dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut atau tetangga tersebut ya. Nah, bagi penduduk yang ada di daerah Mekah, dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Nah, selanjutnya wajib haji yang selanjutnya yaitu berhenti di Musdalifah. Berhenti di Musdalifah itu sudah tengah malam ya, berhenti di Musdalifah sudah tengah malam di malam hari raya sesudah hadir di padang Arafah. Ya ingat, ini Musdalifah wajib haji ya, bukan Musdalifah artis ya. Bukan Musdalifah artis ya, jadi jangan salah perspektif ya. Berikutnya itu melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji dan melontar 3 jumroh. Nah, maksudnya melontar 3 jumroh itu adalah pertama melontar jumroh dengan 7 batu ya, dilemparin dan dilemparkan satu persatu jadi 7 kali. Terus menertibkan 3 jumroh, yaitu dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta dan juga jumroh Aqobah, jumroh terakhir. Dan alat buat jumrohnya itu ya berupa batu kerikil gitu, bukan batu yang gede timpuk gitu ya, enggak, batu yang kecil-kecil ya, kerikil lah, kerikil. Nah, terus berikutnya yang nomor 5 itu bermalam di Mina. Terus tawaf wada atau wukuf, tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah, jadi tawaf wada ya. Dan 7 tidak melakukan perbuatan dilarang atau yang diharamkan. Jadi itu tadi yang termasuk ke dalam
syarat atau wajib haji.